lepas dulu lah. Nah, kelihatan gantengnya. Halo, jadi teman-teman podcast, selamat pagi, siang, sore, malam di podcast Creativity Team XBTKP. Sebelum ada tim hore nih teman-teman ya di belakang ya. Jadi kita kembali lagi di Kopi Paklek ya. Tadi kita udah icip-icip juga. Aku masih menikmati susu Regal ya, karena teman-teman tadi juga menikmati semuanya untuk kopi yang dihidangkan pada malam hari ini. Tapi buat teman-teman nih yang penasaran, tadi itu semua yang bikin siapa sih? Abang bikin sendiri tadi, Rifki? Bikin sendiri. Bikin berdua ya, sama teman. Siapa namanya, boleh di-mention? Denny ya. Shout out mungkin buat Denny yang nonton untuk podcast kita. Kita kenalan dulu nih untuk Rifki, silahkan ke teman-teman. Ya, nama saya Rifki Setiawardana. Saya dari aslinya Hulu Sungai Tengah, yang merantau ke Batu Licin buat memajukan kopi di Tanah Bumbu. Waduh, Anjay. misinya udah keren nih. Tapi untuk memajukan kopi di Tanah Bumbu ya. Nah, sebelumnya emang selain di Tanah Bumbu, sebelumnya ada pernah di lain nggak? Atau emang pertama? Oh, di mana tuh kalau boleh tahu? Banjarbaru pernah. Di Banjarbaru. Paling lama di Hulu Sungai sendiri. Hulu Sungai Selatan. Di Barabai. Hulu Sungai Tengah. Hulu Sungai Tengah di Barabai. Ya, itu ada orang Amuntai tuh, kameramennya nih. Ini teman-teman, kenapa kita ketemu teman-teman Hulu Sungai semangat-semangat semua gitu ya. Tapi yang pasti ada alasan nih ya Rifki ya buat memilih untuk menjadi seorang barista. Tapi kalau misalkan kita dengar nih Rifki, sekarang tuh mungkin zamannya kopi ya. Kalau orang tuh dengar tuh, lo kerja apa sih? Barista katanya. Itu keren gak sih buat Rifki sebelum jadi barista nih? Sepengetahuan aja nih. Awalnya ya biasa, karena kan belum rame seramai sekarang. Kalau sekarang mungkin kalau dengar dari orang yang nggak tahu mungkin keren sekarang barista itu, karena bisa bikin kopi yang bergambar-gambar itu kan keren biasanya ya. Udah itu aja. Tapi pada kenyataannya susah juga ternyata ya. Susah juga untuk dijalani, pasti ada. Tapi ya itulah, dijalani aja, rezeki itu pasti ada lah. Walaupun memang pertama mungkin awalnya berangkat dari passion dulu ya untuk menjadi seorang barista gitu. Terus juga syukur-syukur jadi rezeki gitu lah buat Rifki ya. Tapi ada ini enggak sih, bisa kita anggap batu loncatan lah gitu ya, banyak halang rintang gitu untuk jadi barista. Pernah enggak sih kayak lo ngapain sih sebenarnya, lo enggak cocok nih jadi barista atau gitu? Pernah enggak sih mengalami kayak gitu? Enggak pernah sih. Oh, enggak pernah. Karena sudah dari dulu sudah ngebar, jadi ya banyak orang yang tahu. Kayak anak bar nih. Tapi tahu lah seputar barista ya. Nah, tahu sedikit lah awalnya. Tapi sekarang udah mendalami dunia tersebut kita ya. Tapi apakah karena lingkungan juga nih Rifki untuk baristanya, atau memang gue pengen jadi barista nih terus lu nyari gitu? Enggak. Awalnya iseng aja kerja untuk kuliah. Waktu kuliah sampingan berarti ya. Kerja itu jadi waiters. Sampai ya disuruh ke depan ke bar, diajarin, sudah sampai sekarang. Awalnya waiters doang yang nganterin ya. Kadang lu sini bisa deh. Ternyata bisa. Oh, sih bukan ke kopi. Awalnya hobi itu kan dari fotografer. Dari fotografer. Oh, berarti foto-foto juga. Ini anak-anak teman-teman juga berarti ya, foto-foto video. Tapi masih foto-foto sekarang. Sekarang udah enggak lagi. Fokus di sekarang ya. Nah, itu teman-teman kalau punya pilihan harus punya fokus ya pada satu titik. Titik itu itu lagu tuh. Tapi bisnis di masa pandemi ini Rifki. Karena kan lu kan running untuk ini ya, Cafe Paklek ini gitu ya. Udah berapa tahun? Ya baru 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Berarti baru banget nih. Anak bawang banget nih istilahnya. Tapi ternyata bisa muncul di podcast ini dan juga sharing ke teman-teman untuk Kopi Paklek ini sendiri ya. Gimana semasa pandemi ini? Sebelumnya mungkin nggak ngalamin karena lu masuk sebulan baru gitu ya. Nah, tapi apa yang dilihat dari masa-masa pandemi di kafe ini sebagai barista? Ya mungkin sekarang pengunjungnya sudah nggak seperti dulu. Kan saya sebelum pandemi kan bukan di sini. Iya. Di Batu Licin juga, di beda tempat. Sempat mengalami masa sebelum pandemi lah ya. Itu rame banget orangnya.
Dan dibedakan sekarang ya emang banyak tapi nggak sebanyak dulu waktu pandemi itu aja. Tapi orang take away gitu masih nggak sih? Masih ya. Untungnya ada pilihan take away ya. Kan sekarang banyak razia kan. Ya benar-benar. Jadi orang agak takut lah. Tapi sayang ya nggak bisa menikmati ini vibes-nya kopi Paklek ya. Karena kayaknya selain kopinya juga gitu ya. Ada orang yang memang nyari vibes ngumpulnya di sini gitu. Ngumpulnya sih sebenarnya sama teman-teman. Jadi nyore sini asik. Iya asik bener. Karena kita nggak bilang tempatnya terisolasi ya. Cuman agak ini aja sih, agak kondusif lah buat ngumpul ngebahas yang dalam-dalam. Karena kita lihat vibes-nya juga warm ya. Jadi cocok nih buat temen-temen masuk tuh. Tapi kesulitan nih yang dihadapi ketika masa pandemi tadi udah ya agak sunyi juga gitu. Tapi dari kitanya sendiri nih sebagai pekerja ada nggak sih yang dilewati di masa pandemi ini? Ya mungkin juga kesehatan aja. Karena kita juga sering kontak sama pembeli juga gitu ya. Ya wajib pakai masker lah. Sering cuci tangan ya. Pokoknya kebersihan harus utama. Kebersihan yang utama. Prokesnya lah. Oke, biar itu jalan, semua running juga jalan pada umumnya ya. Ada ini nggak sih buat lu kan seorang barista gitu ya. Walaupun 1 bulan di sini, tapi kan udah lama di lain gitu. Apalagi paling lama di mana nih, Devi? Paling lama di Hulu Sungai. Hulu Sungai berapa tahun tuh? Hampir 2 tahun. 2 tahun itu bikin kopi doang. Buat orang. Tapi gue penasaran nih, tiap barista tuh kan dia bikinin kopi buat orang. Nah, buat dia sendiri treatmentnya gimana sih? Pasti dia ke kedai-kedai lain. Oh gitu? Why? Kenapa gitu? Gimana? Ya. Soalnya kalau ibarat tuh hebat-hebatan lah. Oh, icip-icip lah ya. Saling kalau istilahnya itu saling roasting kopi lah. Roasting dalam artian bukan roasting ya, yang kita bukan saling menjatuhkan, bukan. Ya. Sekedar asik-asikan aja tuh. Oh, ya berarti mungkin kayak ini ya. Wisata lidah lah kita ya untuk pengen juga diseduhin orang. Itu dia. Aduh, dia ini barista kan menyayangi pengunjung, pengen dong disayang gitu ya sama barista asik. Yang lain. Nah, ada tips sama trik nggak sih buat memilih kopi favorit nih? Misalkan kita baru jadi anak kopi gitu ya. Gue nih anak kopi banget nih misalkan. Cuman ada orang yang tahapannya, tapi kita sebenarnya nggak mengkotak-kotakan ya. Ada yang non coffee, ada yang coffee. Mungkin teman-teman ada yang mikir juga, lu anak lemah lu, gue kopi hitam lu. Tapi ada nggak sih pernah kayak gitu? Nggak pernah sih, jarang sih kalau gitu. Iya, sebenarnya ya sah-sah aja ya orang menikmati. Nah, ada tips sama trik nggak sih untuk nyari kopi favorit kita tuh gimana sih sebenarnya? Kalau nyari kopi favorit itu sebenarnya tergantung penikmatnya. Dia sukanya yang rasanya lebih pahit atau acidity-nya lebih dapet kayak asamnya. Wih, acidity Sal. Ya. Semua kembali tergantung ke customernya masing-masing ya. Kalau misalkan dia emang penyuka susu sebelumnya dan sekarang ada varian susu kopi ya, why not ya? Tapi karena mungkin dia keseringan kopi hitam juga, ada cold brew sama hot brew dan lain-lain, itulah pilihannya ya. Itu bisa jadi istilahnya kayak pemanja lidah aja lah gitu. Dan apalagi bisa experience baru ya sama pilihan kopi yang lainnya. Nah, dari lu sendiri sebagai barista di Kopi Paklek, pasti pernah icip-icip di sini dong. Nah, yang paling favorit lu apa nih? Kalau di sini pribadi ya, karena masing-masing beda nih. Kalau kopi kalau saya masih V60 manual. Nih, sukanya kameramen nih V60 nih. Iya, Americano dok. Gimana? Mantap. Lo shoot kamera. Tapi ya itu V60. Kalau yang manis-manis suka juga? Kalau yang non kopi paling kalau sekarang ya mangga sejuk dong. Mangga sejuk, nikmatnya siang-siang gitu ya. Siang-siang. Oke, itu dia Rifki. Thank you buat sharingnya malam hari ini. Nanti kita kalau kesini lagi ya, kita ketemunya sama Rifki deh pokoknya yang bikin tim ya. Karena tadi lumayan ya sama teman juga satu. Siapa namanya? Sama Denny ya kalau nonton ya. Itu dia teman-teman untuk podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Thank you Rifki. Dan juga tetap terus stay tune di podcast BTIKP dan juga Creativity Team. Bye bye. Thank you.